Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membangunkan kita dari tidur kita, dari istirahat kita, untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang bernilai ibadah sebagai amal yang terbaik dan merupakan hakikat daripada ujian hidup dan ujian mati sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan." Jadi Allah adalah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan yang sejatinya untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Tema kita pada subuh pagi ini adalah syafaat yang dibutuhkan. Jadi manusia itu adalah makhluk yang paling banyak kebutuhannya. Makanya disebut fuqara. Sementara Allah tidak butuh apa-apa. Allah itu ghaniyun. Syafaat itu berasal dari bahasa Arab, dimaknai sebagai pertolongan dan mediasi. Mediasi itu adalah perantaraan. Syafaat yang dibutuhkan adalah syafaat yang langsung dari Allah. Pertama, syafaat ketika di alam mahsyar. Jadi kita betul-betul membutuhkan pertolongan Allah langsung ketika kita berada di alam mahsyar. Kita membutuhkan naungan Allah. Sebab alam mahsyar itu di samping luas dan datar, mataharinya juga didekatkan di atas kepala. Maka dengan naungan Allah, alam mahsyar yang demikian datar, demikian panas, akan menjadi adem dan sejuk dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa naungannya. Syafaat di alam mahsyar itu disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 51. Wa anzir bihi, dan hendaklah kamu beri peringatan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu peringatan dari Allah SWT. Siapa yang wajib diberi peringatan dengan Al-Quran? Alladzina yakhafuna, orang-orang yang takut. Ayuhsyaru, mereka akan dikumpulkan ila rabbihim, menghadap Allah. Mereka takut laisa lahum min dunihi, bagi mereka tidak ada selain Allah. Wala waliyyu wala syafi'. Jadi tidak ada pelindung, tidak ada penolong selain Allah. Dan itulah yang diperingatkan oleh Rasulullah dengan Al-Quran. Orang-orang yang takut dikumpulkan kelak menghadap Allah, yang pada waktu itu tidak ada pelindung, tidak ada penolong selain Allah. La'allahum yattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi kalau kita mau mendapatkan syafaat
dari Allah di alam mahsyar, tingkatkan ketakwaan. Ya. Insya Allah di alam mahsyar yang akan menjadi pelindung kita, di alam mahsyar yang akan menjadi penolong kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di alam mahsyar tidak ada pelindung, tidak ada penolong selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi butuh perlindungan, butuh pertolongan. Pertolongan itu adalah syafaat. Yang kedua, syafaat langsung dari Allah itu dibutuhkan saat divonis dari saat divonis menjadi penghuni neraka. Jadi syafaat langsung dari Allah itu adalah syafaat dari vonis neraka. Setelah dihisab itu. Maka dengan syafaat dari Allah tidak jadi masuk neraka. Padahal sudah divonis tuh, sudah divonis masuk neraka, tapi dengan syafaat Allah tidak jadi masuk neraka. Itu syafaat langsung dari Allah yang dibutuhkan oleh kita. Nah, syafaat ini diberikan kepada orang yang tidak menjadikan agama sebagai permainan. Jadi kalau menjadikan agama sebagai permainan, mempermainkan agama, divonis nanti menjadi ahli neraka. Demikian pula untuk orang yang tidak menjadikan agama itu sebagai senda gurau, sebagai candaan. Jadi agama itu serius, nggak boleh dibikin candaan. Kemudian serta tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Jadi ada 3 yang punya potensi menipu. Jadi ada penipu ulung, manusia rentan kena tipu. Yang pertama kehidupan dunia. Kemudian yang kedua adalah iblis atau setan. Dan yang ketiga adalah orang kafir. Hati-hati, pertama dengan dunia, yang kedua dengan setan, dan yang ketiga adalah dengan orang kafir. Mereka ketiga hal itu sangat kuat untuk menipu manusia. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat Al-An'am ayat 70. Wa dzaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharrathumul hayatud dunya. Tinggalkan oleh kalian, maksudnya jangan bergaul dengan orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan menjadikan agama mereka itu sebagai senda gurau. Dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Wa dzakir bih, tapi kamu ingatkan mereka itu dengan Al-Qur'an. Antub sara nafsum bima kasabat, agar mereka tidak dijerumuskan oleh Allah dengan perbuatannya sendiri. Jadi ada orang yang masuk neraka itu digoda oleh setan, tergoda oleh kehidupan dunia, tergoda oleh orang kafir. Tapi ada orang yang masuk nerakanya itu karena dijerumuskan oleh perilaku perbuatannya sendiri. Itu wajib diingatkan dengan Al-Quran. Laisa laha min dunillah waliyyu wala syafi'.
di neraka itu, bukan hanya di alam mahsyar, di neraka itu tidak ada pelindung dan tidak ada penolong. Ya. Orang yang istiqomah, ya, imannya kepada Allah, itu akan dihibur oleh malaikat dan akan dilindungi oleh malaikat, bukan di dunia saja, sampai di akhirat itu. Ya. Tapi kalau sudah masuk neraka, selain Allah tidak ada pelindung dan tidak ada penolong. Jadi tidak berlaku yang namanya syafaat itu. Ya. Kemudian wa in ta'dil kulla adlin la yu'khadhu minha, ya. Dan seandainya kamu menebus dengan berbagai macam tebusan, ya. Makanya ketika berbicara tentang harta dan nyawa, harta dan diri, itu yang didahulukan harta dulu atau diri dulu? Ya, harta dulu. Ya. Kalau kita ditugaskan oleh RT, ya, ngeronda, ya, kemudian kita ditakdirkan banyak duit, mending ngeronda, mending ngasih duit. Iya. Jadi mendahulukan harta daripada diri. Demikian pula ketika masuk neraka, tebusan apapun, ya, akan dia lakukan. Sekalipun di dunia itu betul-betul, ya, sangat dicintainya itu, dikejar mati-matian. Ini peringatan Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang menebus dirinya dengan tebusan apapun agar bebas dari neraka, maka tidak akan diambil itu tebusannya, itu tidak akan diterima. Ya. Ulaika alladzina ubsilu bima kasabu. Itulah, ya, orang-orang yang telah dijerumuskan, ya, ke dalam neraka karena ulah mereka selama di dunia, ya. Kemudian, ya, apa yang diancamkan Allah di dalam neraka? Di samping tidak ada pelindung, tidak ada penolong, pemberi syafaat selain Allah, apa kata Allah? Lahum syarabun min hamim. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih, ya, air yang mendidih, ya. Kemudian wa azab, ya, alim, wa azabun alimun, dan azab yang sangat pedih, sangat perih. Bima kanu yakfurun, disebabkan kekafiran mereka dulu, ya. Jadi bagi orang kafir tidak akan mendapatkan pelindung dan syafaat, ya, di dalam neraka ketika sudah divonis masuk neraka. Tapi bagi orang yang bertakwa, yang tidak mempermainkan agama, tidak menjadikan agama sebagai sendak gurau, dan tidak tertipu dengan kehidupan dunia, insya Allah, ya, dapat syafaat dari Allah SWT. Ya. Coba kita yakin gak nanti selesai hisab kita divonis jadi ahli surga atau ahli neraka? Yakin? Yang mana yang yakin? Divonis jadi ahli surga atau ahli neraka? Ya. Ahli surga. Ya. Jadi orang yang divonis sebagai ahli neraka, begitu selesai hisab, ya, ada yang mendapatkan perlindungan dan syafaat dari Allah, ada yang tidak mendapatkannya. Yang mendapatkan perlindungan adalah orang yang bertakwa dengan 3 ciri tadi, 3 sifat tadi. Sedangkan orang yang tidak mendapatkan perlindungan dari Allah dan syafaat dari Allah adalah orang yang kufur, ya.
yang sifatnya disebutkan, menjadikan agama sebagai permainan, menjadikan agama sebagai senda gurau candaan, serta tertipu dengan kehidupan dunia. Kemudian syafaat yang dibutuhkan adalah syafaat Al-Quran, karena Al-Quran itu firman Allah. Dalam hadis yang sahih banyak itu disebutkan, Allahumma inni a'udzu bika bi kalimatillahi tammah. Ya. Itu. Kapan itu? Ketika punya anak yang baru lahir. Ya Allah, aku lindungkan. Allahumma inni u'idzuka. Ya, u'idzuka bi kalimatillahi tammah. Ya, aku lindungkan engkau ya, dengan kalimat yang sempurna. Ya, itu Al-Quran. Ya, Al-Quran. Ya. Yang kedua zikrullah. Karena tidak ada amal anak Adam yang paling menyelamatkan dari azab Allah selain berzikir kepada Allah. Salah satu bentuk berzikir kepada Allah itu adalah membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran insya Allah dapat syafaat dari Al-Quran itu. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ini hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia yaitu Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, sebagai penolong li ashabihi ya, kepada para sahabatnya. Jadilah ashabul Quran ya, yang membaca Al-Quran ya, yang mempelajari Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran, yang menyebarkan Al-Quran ya. Insya Allah ya, dapat syafaat dari Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Oleh karena itu Al-Quran itu bukan makhluk Allah ya. Bukan makhluk Allah ya. Jadi langsung memberi syafaat kepada para sahabatnya ya. Jadi ada ashabun Nabi ya, ada ashabul Quran, ada ashabul Jannah, ada ashabun Nar, ada ashabul Kahfi, ada apa lagi itu ya. Ya. Betul. Nah ini Rasulullah SAW juga pernah bersabda, yuqalu li ashabil Quran, nanti akan dikatakan kepada ya, para sahabat Al-Quran, iqra wartaqi waratil kama kunta ya, turatil fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin takrauha. Ini penting banget ya. Jadi semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah. Ini berkaitan dengan manzilah itu, kedudukan kita di sisi Allah ya. Makanya dikatakan kepada para sahabat Al-Quran atau ashabul Quran, bacalah oleh kamu yang namanya Al-Quran. Wartaki, naikkan ya. Asalnya 1 ayat, 2 ayat, kemudian 10 ayat ya. Kemudian 1 ruku, kemudian satu surat, naik terus ya. Kemudian waratil ya. Dan hendaklah kamu tartil, tenang ya. Santai seperti kamu tenang dan santai di dunia. Jadi rata-rata kita di dunia tenang dan santai kan? Iya. Ya. Kalau ya, hari Jumat tenang santai, datang ke masjid pas khotib berdoa, saking tenang dan santainya ya. Ya.
kemudian datang ke masjid santai dan tenang. Ya. Jadi pas muadzin qomat baru datang. Saking santainya tuh. Saking santainya gitu. Nah, harusnya ya tenang dan santai itu ya ketika kita membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi pelan tapi pasti. Tetap tapi meningkat sampai mantap ya. Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau santai dan tenang di dunia. Ya. Ya. Katanya dipindahkan ke sini, ini meja ya, yang asalnya di sono supaya apa? Supaya tidak nyender katanya. Supaya tidak nyender. Ya. Tapi sebenarnya ngaji nyender dilarang nggak? Enggak. Ya. Karena nyender itu ya adalah ya, bagian daripada istirahat. Ya. Jadi duduk, nyender, rebahan, tidur. Ya. Ya. Itu namanya istirahat, santai. Ya. Ya. Nah setelah tidur tidak ada istirahat yang lebih sempurna selain mati. Ya. Mati itu tidurnya sampai kapan tuh? Sampai hari kiamat tidurnya. Kira-kira kenyang itu? Kenyang. Ya. Kalau ini kan sampai syuruk ya. Gitu. Tapi ada istirahat yang paling sempurna di sorga itu, di sorga. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah, fa inna manzilaka, sesungguhnya tempat tinggalmu, kedudukanmu, inda, sangat tergantung pada akhir ayatin takra'uha, akhir ayat yang kalian baca. Oh, luar biasa tuh. Ya. Nah, yang rajin di sini ya Pak Munaji ya. Dari mulai ba'da subuh sampai syuruk tuh baca Qur'annya ya. Biasanya setelah itu sholat syuruk, tapi karena mau nganterin anak nggak sholat syuruk ya. Tapi nggak apa-apa ya, karena mengantarkan anak itu wajib, sedangkan sholat syuruk sunat. Tapi kan akan lebih baik kalau dua-duanya dilakukan. Karena hidup itu genap ganjil ya. Bukan hanya mobil saja yang genap ganjil, hidup itu genap ganjil. Salat digenapkan dengan zakat, ya. Haji digenapkan dengan umroh. Ya. Zakat digenapkan dengan sedekah, dengan infak. Hidup itu genap. Ya, ganjil genap karena dijadikan sumpah oleh Allah, wasyafi wal watri. Demi yang genap dan yang ganjil. Yang ganjil cuma Allah Subhanahu wa taala saja ya. Manusia butuh genap ganjil gitu. Kemudian yang selanjutnya, syafaat yang dibutuhkan adalah syafaat melalui perantara yang diizinkan Allah. Jadi ada mediator ya. Jadi syafaat itu dilakukan melalui mediasi perantaraan. Tapi bukan sembarang perantara, sembarang mediator, tapi perantara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini melalui pertanyaan Allah dalam Al-Qur'an yang tidak perlu dijawab. Sebab jawabannya pasti benar. Ya, surat Al-Baqarah 255 ayatnya disebut ayat kursi. Ya. Yang kalau dibaca jadi pejabat, ayatnya lupa, kursinya ingat terus. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, katanya. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Jadi hanya orang yang diizinkan oleh Allah, hanya hambanya yang diizinkan Allah yang bisa memberikan syafaat. Namanya musyaffa. Musyaffa itu adalah yang diizinkan memberi syafaat. Ya. Karena syafaat itu selain Allah tidak mungkin dilakukan kecuali ya, mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ayat kursi itu ada.
yang kalau kita baca sebelum tidur, setan tidak berani dekat ya, sampai subuh. Jadi ada expirednya ya, harusnya sebelum subuh sudah bangun. Sebab kalau subuh masih bangun, masih tidur, walaupun baca ayat kursi, setan mendekat lagi karena sudah tidak dijaga lagi oleh malaikat ya. Nah, syafaat yang dibutuhkan melalui perantaraan yang diizinkan Allah adalah pertama, syafaat malaikat. Malaikat itu tidak bisa memberi syafaat kecuali diizinkan oleh Allah SWT. Seperti ketika perang Badar itu. Ingatlah ketika tastaghitsuna rabbakum, kalian beristighotsah, minta tolong kepada Rabb kalian yaitu Allah, fastajaba, maka Allah mengabulkan lakum, doa kalian ya. Anni mumiddukum bi alfim ya, minal malaikati murdifin ya. Yaitu dengan cara mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut ya. Jadi kalau tidak ya, ditolong oleh malaikat, diberi syafaat oleh malaikat, maka Rasulullah dan kaum muslimin di perang Badar kalah telak. Karena jumlahnya Rasulullah beserta kaum muslimin itu sekitar 300-an ya. Sedangkan orang kafir 1000 ya. Maka kemudian Allah menurunkan, memerintahkan, mengizinkan malaikat untuk menolong Rasulullah dan para sahabatnya waktu itu. Dan ini adalah perang yang paling spektakuler. Sebab sampai hari ini tidak ada perang sedahsyat itu ya. Kaum muslimin yang 300 lebih bisa mengalahkan orang kafir yang 1000 pasukan. Dengan apa? Dengan syafaat dari malaikat ya. Sampai kata Allah ya, jadi kamu tidak membunuh mereka, tapi kami yang membunuhnya ya. Kamu tidak memanah mereka ya, tapi kami yang memanahnya gitu. Jadi yang membunuh pasukan di perang Badar itu malaikat, yang memanah juga malaikat ya, malaikat itu 2 jam itu selesai peperangan ya. Itu Al-Anfal ayat 9 ya. Jadi malaikat bisa memberi syafaat ya, dengan izin Allah SWT. Kemudian ada kisah sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang diberi kunyah atau julukan Abu Mi'laq. Jadi ada sahabat yang bernama Abu Mi'laq. Ini dikisahkan oleh Anas bin Malik. Dia dikenal sebagai orang yang rajin beribadah, bahkan warok, sangat hati-hati ketika menyikapi yang syubhat, apalagi yang haram ya. Kemudian sekaligus sebagai pedagang yang berniaga dengan harta pribadinya maupun harta orang lain di berbagai tempat. Dia pedagang ya. Pedagang yang rajin ibadah ya. Tidak dilalaikan dengan dagangannya ya. Dan pedagang yang waro, hati-hati, takut dagangnya tuh syubhat, takut dagangnya tuh haram ya. Kemudian suatu kali ia bertemu seorang perampok bersenjata di tengah perjalanannya, mau dirampok itu ya, Abu Mi'laq itu. Apa kata perampok? Letakkan barang-barang yang kamu bawa, sungguh aku akan membunuhmu, kata perampok ya, gitu. Kemudian dengan tenang Abu Mi'laq bertanya, mengapa Anda menginginkan darahku? Urusanmu hanyalah hartaku, jawab Abu Mi'laq. Jadi kalau mau ngerampok saja, jangan ngebegal ya. Kan ada ya ngerampok plus ngebegal ya. Padahal yang dibutuhkan cuma apa?
cuman harta doang, ya. Malah orangnya juga dibunuh itu, ya. Kemudian kata perampok itu, aku tidak hanya menginginkan hartamu, tapi juga aku menginginkan darahmu. Wah, ini begal bukan rampok ya. Gitu. Gertak perampok itu begitu. Ya. Jadi aku menginginkan harta dan darahmu. Ya. Apa kata Abu Mi'laq? Jika Anda tetap ingin membunuhku, maka izinkanlah aku sholat 4 rakaat terlebih dahulu. Minta izin. Silahkan kamu ambil hartaku, silahkan kamu ambil nyawaku, tapi izinkan aku untuk sholat 4 rakaat. Ada nggak orang yang dibegal ngomong sama begal begitu? Ini saking tenangnya, ya. Dia tidak takut kehilangan hartanya, bahkan dia tidak takut kehilangan nyawanya. Dia minta diizinkan untuk sholat yang terakhir. Berarti sholat yang bagus banget itu, ya. Di tengah ancaman, ya, perampok yang menginginkan harta dan darahnya, ya. Apa kata perampok? Sholatlah sesuai dengan keinginanmu, jangankan 4 rakaat, ya. Ya. Sebanyak rakaat pun silakan, selama apapun silakan kamu sholat. Abu Mi'laq lalu berwudu dan sholat 4 rakaat. Ini santai ya. Mau dibegal wudu dulu. Kemudian di antara doa yang ia panjatkan di akhir sujud adalah, ya, pada saat sujud ketika dekat dengan Allah karena diangkat derajatnya oleh Allah, tidak disia-siakan. Sebab itu saat yang mustajab, dia berdoa kepada Allah, wahai Allah yang maha pengasih, wahai Allah pemilik arsy yang mulia, wahai yang maha kuasa untuk berbuat apa yang dia kehendaki, aku memohon kepadamu dengan keperkasaanmu yang tidak dapat dijangkau, dengan kerajaanmu yang tidak mungkin diraih dengan cahayamu yang memenuhi tiap sudut arasmu. Lindungilah hamba dari kejahatan perampok ini, wahai yang maha penolong, tolong aku. Wahai yang maha penolong, tolong aku. Wahai yang maha penolong, tolong aku. Berarti boleh enggak ketika sujud berdoa dengan bahasa sendiri? Boleh enggak? Boleh nih, ya. Bahasa ini boleh, ya. Dia pakai bahasa Arab, ya. Kalau kita bisa enggak pakai bahasa sendiri, pakai bahasa Arab? Ya Allah, tambahkan kontrakanku berapa pintu lagi? Apa bahasa Arabnya? Bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, ya. Boleh itu, ya. Jadi orang ini mau dibegal, sebelum dibegal dia minta izin sholat 4 rakaat, kemudian wudunya sempurna, maka di sujud yang terakhir dia berdoa kepada Allah, karena yakin hanya Allah yang bisa menolongnya, baik langsung ataupun melalui perantaraan, ya, hambanya yang diizinkan olehnya. Itu diulang-ulang tuh sujud terakhirnya. Ya Allah tolonglah aku, ya Allah tolonglah aku, ya Allah tolonglah aku, ya Allah tolonglah aku dari perampok itu. 3 kali itu. Tiba-tiba datanglah seorang penumpang kuda dengan membawa sebilah tombak pendek di tangannya. Ia meletakkan tombak tersebut di antara kedua telinga kudanya. Dan saat perampok tadi melihatnya, ternyata penumpang kuda itu melaju ke arahnya lalu menikam dan membunuhnya. Ternyata ini bukan penunggang kuda sembarangan, ya, tapi penunggang kuda dalam wujud manusia, tapi sebenarnya adalah malaikat untuk memberi syafaat kepada orang yang dekat dengan Allah SWT ketika sujudnya, ya. Kemudian penunggang kuda itu menghampiri Abu Mi'laq seraya menyapa, berdirilah, ya. Ayah ibuku sebagai tebus manu, siapakah Anda? Hari ini Allah telah menolongku dengan perantaraanmu, tanya Abu Mi'laq. Maka penunggang kuda itu
menjawabnya, aku adalah malaikat penghuni langit keempat. Jadi malaikat itu tinggalnya di mana? Di langit. Ya. Nah, ada malaikat yang tinggal di langit keempat. Ya. Kira-kira berapa kecepatannya tuh? Ya. Langit pertama saja sekarang belum ditembus. Ini malaikat di langit keempat, ya. Dia nyampe ke tempat Abu Mi'laq, ya. Ketika Abu Mi'laq sujud. Coba berapa detik itu sujud, dia baca doa itu, ya. Berapa tuh kecepatan malaikat tuh, ya. Ya. Dalam keadaan sebagai penunggang kuda, ya. Kemudian ketika engkau mengucapkan doa yang pertama, aku mendengar suara gemerincing di pintu-pintu langit. Ketika engkau mengucapkan doa yang kedua, aku mendengar suara bising pada penduduk langit. Lalu engkau mengucapkan doa yang ketiga hingga dikatakan kepadaku, ini adalah doa orang yang ditimpa bencana. Selanjutnya aku minta kepada Allah supaya menyerahkan urusan pembunuhan perampok tadi kepadaku. Luar biasa, ya. Jadi disunahkan berdoa itu diulang sampai berapa kali? 3 kali itu, ya. Al-Hasan berkata, barang siapa yang berwudu lalu mengerjakan salat 4 rakaat dan berdoa dengan doa tadi, maka doanya akan dikabulkan. Tidak dia, baik dia sedang ditimpa bencana atau tidak. Ada yang menarik di YouTube itu, ya. Ada kiai, ustadz, Habib, saya nggak tahu itu, ya, ajengan. Dia mau bangun masjid, ya, nggak punya duit. Dia berdiri memanggil Allah supaya diturunkan duit itu. Itu sampai doanya selesai nggak turun-turun itu duitnya. Karena berdoanya tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Ya. Kalau betul-betul sangat membutuhkan, ya, awali dengan ibadah dan amal saleh. Kemudian mohonkan kepada Allah saat sujud, paling tidak sujud terakhir. Ulangi sampai 3 kali itu. Nggak usah banyak-banyak. Dia diulang-ulang sampai memaksa kepada Allah tuh. Ada yang dapat? Ada ya? Ya? Oh, minta tolong kepada malaikat Jibril katanya. Ya. Kalau ini tidak minta tolong kepada malaikat Jibril, tidak minta tolong kepada malaikat siapapun, tapi diserahkan kepada Allah. Ya, malaikat mana yang akan menolongnya? Ternyata malaikat yang tinggal di langit keempat itu, ya, malaikat di langit sampai berapa? Sampai 7 ya. Ini langit keempat langsung turun dengan kecepatan yang sangat tinggi, ya. Itu. Nah, ini hadisnya riwayat Ibnu Abi Dunya, ya. Ya. Dari Anas bin Malik dalam Al-Mujabin fid Du'a, ya. Orang-orang yang dikabulkan doanya, ya. Itu ada, ya. Kemudian baru syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita butuh syafaat dari Rasul. Ya. Sebab nanti banyak orang yang beriman matinya bawa dosa. Banyak orang yang beriman, ya, ketika mati, ya, amal solehnya lebih sedikit daripada dosanya. Syafaatnya disebut syafaatul uzma. Syafaat yang paling besar, ya. Ketika diponis masuk neraka dengan syafaat dari Rasulullah SAW, maka dia tidak jadi masuk neraka. Tapi bukan hanya di akhirat saja syafaat dari Rasulullah, ya. Di dunia pun kita insya Allah dapat syafaat dari Rasulullah, karena Rasulullah itu termasuk al-musyaffa, ya. Ya, itu. Kapan? Ketika berdoa setelah azan, ya. Allahumma robba hadhihi da'wati tamah was sholatil qa'imah, ya. Apa? Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'atsu maqamam mahmudanil ladzi wa'ada, ya. Berdoa kepada Allah agar dijadikan Rasulullah itu sebagai perantara, ya, dalam memberikan syafaat
ketika dibutuhkan di hari kiamat nanti. Demikian pula dengan sholat tahajud. Selepas sholat tahajud ada doa minta syafaat dari Rasulullah. Apa tuh? Perintah tahajud ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi maqaman mahmuda itu tempat Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya, ya. Makanya orang yang salat tahajud insya Allah ya ditempatkan di dekat Rasulullah. Dan kalau mati bawa dosa insya Allah dapat syafaat dari Rasulullah. Termasuk ya orang yang termasuk al-musyafa itu adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid dia akan ya diberi izin untuk memberikan syafaat kepada siapa? Kepada keluarganya. Demikian pula orang yang sholat jenazah. Kalau jumlahnya 40 orang, kemudian semuanya tidak melakukan kesyirikan, dia mentauhidkan Allah dalam ibadah, maka itu juga bisa menjadi syafaat. Ya, syafaat. Ya. Oleh karena itu, artinya ada syafaat langsung dari Allah. Ada syafaat yang langsung dari Al-Quran. Ada syafaat yang melalui perantara ya hambanya yang diizinkan olehnya, dan ada syafaat yang didapat melalui amal soleh. Di antaranya apa tadi? Sholat tahajud ya. Bahkan ada juga infak. Infak itu hati-hati kalau kita tidak berinfak. Infak itu bisa menjadi syafaat ya ketika kita membutuhkannya ya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, silakan ada yang tanyakan sampai sini.